Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas geografi bersama Ustadz. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat semua ya. Untuk yang minggu lalu kita sudah mengenal sedikit tentang pemetaan ya. Kita sudah mengenal tentang pengertian pemetaan. Kemudian ada 3 hal penting di dalam pemetaan. Kemudian jenis-jenis pemetaan. Mungkin kalian masih ingat pengertian dari peta itu apa? Ya, pengertian dari peta adalah gambaran permukaan bumi di bidang datar dengan menggunakan skala tertentu. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang komponen-komponen peta, di mana yang berhubungan dengan tugas kalian. Jadi setiap pembuatan peta harus ada komponen-komponen peta. Apa saja komponen-komponen peta? Mari kita simak video Ustadz. Baik anak-anak, masuk ke dalam materi. Jadi di dalam komponen peta itu yang pertama, yang paling penting adalah judul peta. Kemudian ada orientasi atau arah mata angin. Kemudian ada skala. Kemudian ada lettering, legenda, simbol-simbol peta, garis koordinat. Kemudian ada sumber peta. Kemudian ada inset. Kemudian ada garis tepi dan tahun pembuatan peta. Oke, kita masuk yang pertama. Yang pertama adalah judul peta. Ketika kita melihat peta pertama kali, pasti yang kita lihat adalah judulnya, ya. Bagaimana sih judul peta itu? Jadi, judul peta ini memuat informasi-informasi yang ada dalam peta itu sendiri. Semisal contoh, peta rawan banjir. Jadi isi informasi petanya adalah daerah-daerah rawan banjir seperti itu ya. Jadi judul ini sangat penting sekali. Kemudian peletakan judul ini juga bisa diletakkan di bagian tengah atau di bagian kanan ya. Di bagian kanan peta. Umumnya itu adalah di bagian tengah dan di bagian kanan peta. Kalian lihat di contoh peta Ustadz yang minggu lalu sudah Ustadz berikan, seperti itu judul peta, dia di atas. Jadi setiap peta itu harus ada judulnya, karena ini memuat informasi-informasi penting di dalam sebuah peta. Dan orang pertama kali melihat peta kalian yang dibaca adalah judulnya, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke garis tepi peta, atau biasanya istilahnya adalah border ya. Di dalam sebuah peta itu harus ada garis tepinya, seperti yang sudah saya tampilkan contoh peta minggu lalu. Nah, itu ada garis tepinya. Garis tepi ini adalah garis yang terletak di bagian tepi peta dan ujung-ujungnya bertemu dengan ujung-ujung garis yang berdekatan ya. Seperti itu garis peta. Fungsinya juga garis peta ini atau border ini terlihat peta itu lebih rapi, seperti itu anak-anak. Kita lanjut ke komponen peta selanjutnya, ada garis koordinat seperti yang ada di sebelah kiri Ustadz ya. Nah, garis koordinat ini juga harus ada di dalam peta, karena di dalam garis koordinat itu berisi tentang garis lintang dan garis bujur. Nah, jadi isi dari garis koordinat ini adalah garis lintang dan garis bujur. Ayo, masih ingat atau tidak garis lintang dan garis bujur? Ya, garis lintang itu yang horizontal. Semisal garis lintang 0 derajat. Nah, atau garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa itu adalah garis lintang 0 derajat. Kemudian garis bujur yang vertikal. Seperti pada gambar di sebelah kiri Ustadz ini ya. Seperti itu. Jadi harus ada garis koordinat. Nah, garis koordinat ini disebut juga dengan garis astronomi. Dia ditunjukkan dengan satuan-satuan derajat. Biasanya di dalam peta itu seperti itu. Ada semisal garis khatulistiwa 0 derajat seperti itu. Nah, seperti inilah garis koordinat pada peta. Dan ini wajib ada di dalam peta, terutama pada tugas kalian. Kita lanjut ke orientasi atau biasa disebut dengan arah mata angin. Penjelasannya juga sudah ada di sebelah kiri Ustadz. Nah, jadi orientasi peta ini berfungsi untuk menunjukkan posisi ya, untuk menunjukkan posisi dan arah suatu titik wilayah.
Untuk peletakannya biasanya orientasi peta ini atau arah mata angin bisa diletakkan di dalam petanya atau di luar garis tepinya. Ya, kalau contoh peta Ustadz yang minggu lalu itu dia ada di sebelah kanan ya, sebelah kanan, arah mata anginnya di sebelah kanan, tidak di dalam petanya. Nah, bisa juga di dalam petanya. Untuk peletakannya ini yang terpenting tidak menutupi kenampakan di dalam peta ya. Tidak menutupi kenampakan di dalam peta. Kalau dia orientasinya menutupi bagian atau kenampakan di dalam peta, nah itu ada informasi peta yang tidak terlihat jadinya. Jadi Ustadz sarankan untuk orientasi peta atau arah mata angin ini peletakannya tidak mengganggu atau menutupi kenampakan penting di dalam peta. Biasanya ditulis dengan simbol utara gitu, tanda panah, kemudian ada utara, timur, barat, dan selatan seperti itu. Ada juga yang penggambarannya itu hanya arah panah ke atas, kemudian dikasih huruf U gitu, artinya utara, utaranya di atas seperti itu. Biasanya seperti itu. Jadi untuk tugas kalian nanti terserah mau penulisan atau penggambaran orientasi arah mata anginnya seperti apa, mau seperti contoh yang pada peta Ustadz tidak apa-apa, atau contoh yang ada di sebelah kiri Ustadz ini juga tidak apa-apa ya. Dan ini harus ada arah mata angin ya, seperti ini juga bagian penting. Jadi untuk mengetahui atau menunjukkan posisi dan arah suatu titik wilayah di dalam peta. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke bagian penting. Nah, ini adalah skala peta ya, skala peta seperti yang ada di atas Ustadz ini adalah contoh skala garis. Kemarin kita sudah singgung sedikit tentang skala peta. Jadi skala peta ini adalah perbandingan antara jarak sebenarnya dengan jarak yang ada di peta. Ustadz ulangi, skala peta ini adalah perbandingan antara jarak sebenarnya dengan jarak pada peta. Skala peta ini ada 3 jenis anak-anak. Yang pertama ada skala pecahan, kemudian ada skala garis, dan yang ketiga ada skala kalimat atau verbal. Kita masuk dulu ke skala pecahan ya. Skala pecahan ini nama lainnya juga bisa skala numerik atau skala angka. Biasanya disebut skala angka. Yang paling umum itu skala pecahan ini disebut sebagai skala angka. Nah, skala pecahan adalah skala yang dinyatakan dengan bentuk angka perbandingan atau pecahan. Semisal yang ada di sebelah kanan Ustadz ini 1 berbanding 250.000 ya, jadi skala angka ini seperti itu. Jadi 1 berbanding 250.000. Nah, kemudian kita masuk ke dalam skala garis. Skala garis ini contohnya seperti yang ada di atas Ustadz ya, dalam bentuk garis atau bisa juga disebut dengan skala batang. Nah, skala garis atau skala batang ini adalah skala yang dinyatakan dalam bentuk sebuah ruas garis ya, dinyatakan dalam bentuk sebuah ruas garis atau batang pengukur seperti yang ada di atas Ustadz. Nah, jadi kalau semisal skala batang atau skala garis yang ada di atas Ustadz ini bertuliskan 0 cm, kemudian 1 cm di bagian atasnya, angka yang di bagian atas, kemudian di bawahnya 0 km, kemudian 5 km. Nah, jadi itu artinya 1 cm pada peta sudah mewakili 5 km pada jarak sebenarnya. Jadi seperti itu cara membacanya ya. Ustadz ulangi lagi seperti yang ada di atas Ustadz ini. Skala batangnya bertuliskan untuk yang angka di bagian atasnya dulu 0 cm, kemudian 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, dan seterusnya. Kemudian di bawahnya satuannya kilometer, ada 0 km, kemudian 5 km, kemudian 10 km. Nah, jadi cara membacanya adalah 1 cm pada peta sudah mewakili 5 km pada jarak sebenarnya, seperti itu. Kita lanjut ke skala kalimat atau skala verbal ya. Jadi skala kalimat atau verbal adalah skala yang dinyatakan dalam bentuk kalimat. Nah, biasanya peta-peta yang menggunakan skala kalimat ini adalah peta-peta buatan dari Inggris. Bagaimana contohnya? Misal 1 cm untuk 1 km gitu. Di di dalam peta itu biasanya langsung berupa kalimat seperti itu. Oke, dari sini bisa dipahami. Jadi skala peta ada 3 jenis. Yang pertama ada skala pecahan atau skala angka, kemudian ada skala garis atau skala batang, dan yang terakhir ada skala kalimat atau skala verbal. Oke,
skala sudah. Sekarang kita masuk ke dalam legenda peta. Nah, kalau kalian lihat di peta Ustadz yang minggu lalu, itu legendanya berisi tentang keterangan-keterangan anak-anak. Nah, jadi pengertian dari legenda ini adalah memuat keterangan-keterangan atau informasi-informasi di dalam peta. Nah, semisal nih, kalian buat peta Jawa Timur, nah kan ada kayak gunung berapinya, semisal Gunung Bromo. Nah, di peta kalian gambar segitiga warna merah karena gunung masih aktif ya, gunung aktif atau gunung berapi. Nah, karena di dalam peta kalian gambar segitiga berwarna merah, nah di bagian legendanya harus kalian gambar juga. Kalian jelaskan bahwa segitiga berwarna merah itu adalah gunung berapi. Kemudian kalau tulisannya kalian tulis Gunung Bromo gitu ya anak-anak di dalam petanya. Tapi kalau yang di dalam legendanya, dia karena berbentuk sebuah keterangan atau informasi yang di dalam peta, kalian tulis atau gambar saja segitiga merah, kemudian kalian kasih keterangan gunung berapi. Seperti itu anak-anak ya. Jadi Ustadz ulangi, legenda peta ini dia berisikan tentang keterangan atau informasi-informasi yang ada di dalam peta. Legenda ini memang sangat penting anak-anak, harus ada di dalam peta agar mempermudah pembaca ya. Misal Ustadz membaca peta yang kalian buat. Nah, di peta kalian gambar gunung berapi, kemudian kalian ada garis sungai gitu. Nah, tapi kalian di legendanya tidak kalian lampirkan. Jadi kan kalau semisal orang awam ingin pertama kali membaca peta itu kan tidak tahu ini artinya apa ya. Segitiga ini artinya apa? Kemudian garis berwarna biru ini apa? Nah, seperti itu. Nah, itu harus kalian cantumkan di dalam legenda peta. Oke, sampai sini paham? Baik, Ustadz lanjutkan ke komponen peta selanjutnya ya. Ada simbol peta. Nah, simbol peta ini juga sangat penting sekali di dalam peta. Oke, bisa kalian lihat penjelasannya. Simbol peta digunakan untuk mewakili objek sebenarnya di peta. Ya, nah itu tadi. Semisal di wilayah sebenarnya itu ada gunung berapi. Nah, kalian di peta kalian gambar segitiga berwarna merah. Nah, itu kan sudah mewakili objek sebenarnya di dalam peta bahwa di wilayah tersebut itu ada gunung api, seperti itu. Oke, kita masuk syarat-syarat simbol peta. Yang pertama, jelas anak-anak. Jadi simbol peta ini harus jelas. Kenapa? Agar tidak menimbulkan salah tafsir dalam membaca sebuah peta itu anak-anak. Ya, agar tidak menimbulkan salah tafsir atau salah pengertian dalam mengartikan simbol-simbol yang ada di dalam peta kalian. Jadi harus penggambaran itu harus jelas sekali. Kemudian yang kedua, syarat kedua harus kecil agar tidak memenuhi space atau ruang di dalam peta itu sendiri. Nah, ketika kalian menggambar sebuah gunung api tadi dalam peta, nah kalian tidak menggambar segitiga besar gitu anak. Selain dia boros ruang atau space di dalam peta itu, nah simbol itu juga menutupi bagian-bagian atau informasi-informasi penting yang ada di dalam peta kalian anak. Jadi penggambaran itu harus kecil dan jelas, seperti itu untuk yang simbol peta. Oke, apa saja simbol-simbol peta itu? Seperti yang ada di dalam buku kalian, ada 7 kategori simbol peta. Yang pertama adalah simbol titik anak-anak. Simbol titik ini mewakili atau menyajikan lokasi wilayah pada peta. Semisal itu ada di gunung, kemudian simbol kota, kemudian tempat ibadah, kemudian titik-titik ketinggian. Nah, seperti itu. Simbol titik itu seperti itu. Contohnya nih, semisal Ustadz gambar peta Kota Malang. Nah, kan banyak kan masjid-masjid di Kota Malang. Nah, itu dia ini Ustadz gambar simbolnya ini dia termasuk simbol titik. Ustadz gambar tanda bulan bintang semisal. Nah, itu sudah mewakili simbol titik anak-anak bahwa di daerah tersebut terdapat masjid, seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut ke kategori yang kedua, ada simbol garis anak-anak. Simbol garis ini menyajikan atau mewakili data-data geografis di dalam peta. Data-data geografis seperti apa Ustadz? Nah, seperti sungai semisal. Nah, kalau di sungai kan kalian gambar di peta kan hanya garis berwarna biru gitu. Nah, dia masuk ke dalam simbol garis, gambarnya itu garis gitu. Nah, itu adalah peta. Bisa juga batas-batas wilayah anak-anak. Misalnya perbatasan wilayah antara Kota Malang dengan Kabupaten Malang semisal. Kan ada batas-batasnya. Seperti itu. Nah, itu termasuk simbol garis. Kemudian jalan raya. Nah, itu juga di dalam peta itu dia termasuk simbol garis.
Kemudian kalau di peta kontur, nah garis konturnya itu termasuk simbol garisnya, seperti itu anak-anak. Kemudian yang ketiga anak-anak, ada simbol wilayah atau biasa disebut dengan simbol area. Ya, seperti yang di sebelah kiri, penjelasannya sudah jelas dan di buku juga sudah jelas. Jadi simbol wilayah atau simbol area ini menunjukkan kenampakan wilayah, semisal hutan, anak-anak. Kemudian sawah. Nah, bisa kalian lihat contoh peta Ustadz yang minggu lalu. Nah, itu kan Ustadz menggunakan simbol wilayah atau simbol area untuk bagian sawah, kemudian bagian vegetasi rapat. Nah, itu Ustadz menggunakan simbol area seperti itu, anak-anak. Oke, jadi untuk yang 3 simbol ini, simbol titik, simbol garis, dan simbol wilayah, itu biasanya simbol-simbol yang paling sering muncul di dalam peta-peta umum, anak-anak, terutama pada tugas kalian. Nah, tugas kalian ini kalau kalian ingin menggunakan simbol titik, simbol garis, dan simbol wilayah, sangat bagus, nanti ada nilai plusnya sendiri. Dan harus ada simbol ini, harus ada anak-anak, karena untuk membaca peta itu biasanya juga dilihat dari simbol-simbol yang ada di dalam peta itu, anak-anak, dan penjelasannya diletakkan di bagian legenda. Oke, kita lanjut yang keempat. Kategori keempat ini adalah simbol aliran. Nah, simbol aliran ini biasanya untuk menyatakan alur atau gerak suatu fenomena. Semisal Ustadz ambil contoh peta distribusi barang gitu ya. Nah, itu kan karena distribusi. Nah, jadi di dalam peta ini ditampilkan kayak garis-garis atau alur-alur atau gerak-gerak distribusi barang tersebut. Seperti itu, anak-anak. Kemudian kita masuk ke dalam simbol batang. Nah, ini simbol batang ini digunakan untuk menyatakan harga atau perbandingan dengan harga atau nilai lainnya yang ada di dalam peta. Biasanya peta komoditas padi gitu, anak-anak. Nah, ini biasanya menggunakan simbol batang. Kemudian kita lanjut dulu untuk yang simbol selanjutnya adalah simbol lingkaran, yang keenam, simbol lingkaran. Nah, simbol lingkaran ini biasanya untuk menunjukkan kuantitas dalam bentuk persentase, anak-anak. Dan yang terakhir ada simbol bola untuk menyatakan volume atau isi. Nah, untuk yang simbol aliran, simbol batang, kemudian simbol lingkaran dan simbol bola, silakan kalian cari dulu contohnya. Ketika nanti di Google Meet akan Ustadz bahas contoh-contoh dari simbol aliran, simbol batang, simbol lingkaran, dan simbol bola. Contohnya itu seperti apa. Nah, jadi ini penjelasannya dulu. Oke, nanti kita bahas atau kita diskusi di Google Meet supaya memperpendek durasi dari video Ustadz ini. Ya, jadi Ustadz lebih suka diskusi sebenarnya. Oke, ini Ustadz tambahkan kategori-kategori simbol peta berdasarkan wujudnya karena di buku tidak dijelaskan. Nah, ini Ustadz berikan penjelasan sedikit. Yang pertama ada simbol viktoral atau gambar. Nah, simbol ini simbol yang hampir sama dengan keadaan yang sesungguhnya, hanya saja sudah disederhanakan. Seperti gambar masjid tadi, anak-anak, simbol masjid, gambar masjid. Nah, itu termasuk dalam simbol viktoral atau gambar. Kemudian kita masuk ke yang kedua, simbol geometriks. Nah, jadi simbol geometriks ini adalah simbol dengan bentuk yang teratur. Dia biasanya menggunakan bentuk lingkaran, persegi panjang, persegi, kemudian segitiga, seperti itu. Nah, untuk yang simbol geometris ini dia hampir sama dengan simbol titik. Seperti itu, anak-anak. Oke, kita masuk ke yang terakhir, simbol huruf dan angka. Ya. Simbol ini menyatakan suatu unsur atau fenomena-fenomena di dalam peta dengan menggunakan huruf atau angka-angka. Semisal contohnya adalah kenampakan gunung. Biasanya kalau menggunakan simbol huruf atau angka ini di dalam peta cuman diberi huruf G, ya, huruf G besar atau G kapital seperti itu. Nah, itu menandakan bahwa daerah tersebut terdapat gunung. Oke, sampai sini paham? Jadi untuk kategori-kategori simbol peta berdasarkan wujudnya ada 3, simbol viktoral atau gambar, kemudian ada simbol geometriks, dan yang terakhir ada simbol huruf dan angka. Ya, kalau viktoral dia simbol yang hampir sama dengan keadaan sesungguhnya, hanya saja sudah disederhanakan. Kalau simbol geometrik dia menggunakan bentuk-bentuk yang teratur seperti lingkaran, persegi, segitiga. Nah, itu sama halnya dengan simbol titik. Kemudian yang ketiga, simbol huruf dan angka, dia biasanya menjelaskan atau menyatakan fenomena-fenomena dalam peta dengan menggunakan huruf atau angka. Seperti itu. Oke, kita masuk ke contohnya. Nah, bisa kalian lihat di sebelah kiri Ustadz. Jadi untuk yang di atas itu adalah wujud simbol. Nah, tadi kan kategori dalam simbol peta yang berdasarkan wujudnya itu ada viktoral, kemudian geometrik, dan huruf atau angka. Nah, kita masuk ke yang bentuk simbol titik. Nah, kalau viktoralnya
gedung sekolah, nah itu gambar gedung kayak rumah gitu anak-anak. Kemudian pelabuhan gambar jangkar, atau kalau bandara gambar pesawat misalnya. Nah kalau ada mercusuar gambar mercusuar gitu anak-anak. Nah itu mewakili wujud simbol viktoral, ya dia termasuk simbol titik anak-anak. Kemudian geometriknya, nah kalau di contoh Ustadz ini gambar lingkaran itu mewakili gedung sekolah di dalam peta. Kemudian gambar segitiga pelabuhan, kemudian gambar persegi mercusuar. Nah itu bisa kalian lihat di sebelah kiri Ustadz. Nah kalau yang huruf atau angka, nah, simbol titiknya seperti apa? Nah kalau gedung sekolah biasanya cuma dikasih huruf S besar gitu. Nah, bisa kalian lihat ya seperti yang ada di sebelah kiri. Kemudian kalau pelabuhan P, bandara B, mercusuar M. Nah seperti itu. Ini termasuk simbol titik dulu yang Ustadz jelaskan. Kemudian yang kedua ada simbol garis anak-anak. Bagaimana viktoralnya? Nah kalau semisal jalan kereta api, nah kalian lihat di sebelah kiri itu ada garis dua gini sejajar. Nah itu melambangkan jalan kereta api. Kemudian sungai, nah garis gambar sungai gitu bercabang seperti itu. Nah itu viktoralnya, viktoral dari simbol sungai. Kemudian kita masuk yang ke geometriknya. Kalau batas hutan anak-anak, nah bisa kalian lihat itu ada titik-titik gitu anak-anak, banyak ya. Nah itu karena geometrik dia menggunakan bentuk-bentuk yang teratur. Nah seperti itu, jadi simbolnya itu seperti yang ada di sebelah kiri Ustadz ini, batas hutan. Kemudian batas perkantoran gambar segitiga berjejer gitu, seperti itu. Kemudian yang angka, nah kalau batas wilayah semisal, nah itu hanya menggunakan huruf B tapi berjejer gini mengikuti batas-batas wilayah yang ada di peta, seperti itu anak-anak. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang bentuk simbol bidang atau area, simbol area. Nah, kalau viktoralnya dia sawah, karena ada kayak centang-centangnya gitu. Nah, itu mewakili wujud aslinya itu adalah sawah di dalam peta. Betul. Nah, kemudian ada hutan. Nah, kalian lihat di sebelah kiri Ustadz perkebunan. Nah, kemudian untuk yang geometriknya sawah, nah itu gambar semisal gambar lingkaran gitu. Nah, ada lingkaran-lingkaran. Nah, itu termasuk bentuk geometrik. Kemudian kalau yang angka atau huruf, nah itu kalau sawah biasanya cuma ditulis S. Nah dalam satu area itu ada S gitu, banyak S-nya. Nah itu adalah simbol huruf di bagian bentuk simbol area atau wilayah. Nah ini tolong dicermati contoh-contohnya, di buku juga sudah ada. Nah ini ada lagi kategori-kategori simbol peta berdasarkan sifatnya. Di buku sudah dijelaskan sedikit. Di sini Ustadz jelaskan lagi. Yang pertama ada simbol kuantitas. Nah simbol ini digunakan untuk menyatakan penampakan dalam bentuk jumlah anak-anak. Karena kuantitas jadi dia menyatakan bentuk jumlah. Seperti itu. Contohnya seperti peta kepadatan penduduk. Nah biasanya menggunakan titik-titik, semakin rapat titiknya itu menandakan bahwa kepadatan penduduknya semakin tinggi. Kemudian kalau dia renggang, nah itu kepadatan penduduknya semakin tidak banyak ya, tidak tinggi atau semakin rendah. Nah contohnya akan Ustadz tampilkan ketika Google Meet nanti. Oke, untuk yang kedua setelah simbol kuantitas, di sini ada simbol kualitatif. Nah simbol kualitatif ini adalah simbol peta yang digunakan untuk menunjukkan perbedaan fenomena atau kualitas fenomena tertentu. Biasanya digambarkan untuk peta-peta persebaran jenis hutan seperti itu. Kemudian pokoknya yang persebaran yang memang jelas perbedaannya. Kalau jenis hutan kan ada hutan tropis, kemudian hutan musim. Nah itu kan beda. Di dalam peta itu dia biasanya menggunakan simbol kualitatif ini. Banyak sekali anak contoh-contohnya di internet itu kalau kalian browsing, banyak sekali contohnya untuk peta yang kuantitas dan kualitatif. Insya Allah akan Ustadz tampilkan ketika Google Meet nanti. Oke, selanjutnya ada insert peta. Di contoh peta Ustadz yang minggu lalu, nah ada peta kecil di bawah, di bagian bawah peta Ustadz. Nah itu adalah insert peta. Oke, insert peta ini berfungsi untuk menunjukkan kedudukan wilayah yang dipetakan, anak. Ya, untuk menunjukkan suatu wilayah yang dipetakan terhadap daerah-daerah sekitarnya, seperti itu. Insert ini juga berfungsi untuk menjelaskan antara wilayah peta utama dengan wilayah-wilayah sekelilingnya. Contohnya nih, Ustadz akan membuat peta Jawa Timur sebagai peta utama. Ya, Ustadz membuat peta Jawa Timur sebagai peta utama.
Kemudian untuk melihat wilayah-wilayah sekitar Jawa Timur, nah Ustadz menggambarkan peta Pulau Jawa sebagai insetnya, anak-anak. Ya, karena peta Jawa Timurnya adalah peta utama, jadi peta insetnya adalah peta Pulau Jawa secara keseluruhan. Nah, jadi di dalam inset itu Ustadz gambar peta Pulau Jawa. Nah, ada beberapa provinsi kan di Pulau Jawa, ada Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten. Nah, untuk yang peta Jawa Timur di dalam inset itu Ustadz beri warna yang berbeda dengan wilayah-wilayah lainnya. Seperti itu. Nah, itu menunjukkan bahwa posisi Jawa Timur dengan wilayah-wilayah di sekitarnya itu seperti itu. Nah, jadi kalau dilihat di dalam inset itu Jawa Timur itu berdekatan dengan wilayah-wilayah apa saja, seperti itu. Nah, ya. Jadi sampai sini Ustadz ulangi lagi contohnya bahwa ketika Ustadz ingin menggambarkan peta Jawa Timur sebagai peta utama, nah insetnya itu adalah Ustadz menggambarkan peta Pulau Jawa secara keseluruhan untuk mengetahui wilayah-wilayah yang ada di sekitar Jawa Timur, seperti itu. Ya, jadi untuk mengetahui letak Jawa Timur di dalam Pulau Jawa itu di sebelah sini, seperti itu anak-anak. Ya, jadi Ustadz ulangi lagi, inset ini menunjukkan kedudukan suatu wilayah yang dipetakan terhadap daerah-daerah lainnya. Ya, contohnya bisa kalian lihat di Google Doc yang tugas pembuatan peta itu. Nah, itu di bagian bawah itu ada insetnya, anak-anak. Kemudian untuk yang warna peta, nah ini warna peta ini juga sangat penting sekali di dalam peta. Warna peta ini selain dia untuk memperindah peta, nah ini warna ini dia menggambarkan kondisi-kondisi peta pada daerah sebenarnya. Yang kemarin Ustadz singgung bahwa kalau dataran rendah biasanya warnanya hijau muda, kemudian kalau ketinggiannya bertambah warnanya kuning, kemudian kalau daerah dataran tinggi warnanya orange. Nah, itu warna itu menjelaskan kondisi-kondisi peta pada kondisi sebenarnya. Bagaimana contohnya? Oke, seperti ini anak-anak. Bisa kalian lihat tabel di sebelah kanan Ustadz ini, ya. Ini adalah kenampakannya ketinggian daratan. Nah, untuk yang warna hijau muda ketinggian daratannya 0 sampai 100 meter. Kemudian kalau ketinggiannya di atas 100 meter sampai 500 meter, nah itu warnanya mulai kuning anak-anak. Warnanya mulai kuning. Kemudian selanjutnya kuningnya mulai sedikit gelap. Nah, itu seperti ini ya, gambaran dari simbol warna atau warna peta ya. Dia menggambarkan keadaan peta dengan keadaan sebenarnya. Selain menggambarkan ketinggian daratan, bisa juga warna digunakan untuk menjelaskan kenampakan laut anak-anak. Semisal kalau lautnya dangkal kan warnanya di dalam peta itu kan biru muda anak-anak. Kemudian kalau yang laut dalam, nah itu warnanya biru gelap atau biru tua. Nah, kalian lihat di bagian selatan Jawa, nah itu kan ada palungnya sebenarnya. Kalau palung kan dia kan lautnya laut dalam. Nah, kalian lihat di pas yang sekitar Pulau Jawa bagian selatan itu kan warna lautnya kan masih biru muda. Kemudian semakin dia ke selatan, dia semakin tua warnanya, biru tua, biru gelap gitu. Nah, itu menandakan bahwa laut tersebut dalam. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi fungsi dari warna peta ini untuk menggambarkan kondisi sebenarnya di dalam peta. Oke, kita lanjut ke lettering peta ya. Lettering ini biasanya Ustadz menyebutnya itu biasanya tulisan-tulisan yang ada di dalam peta ya, tulisan-tulisan yang ada di dalam peta. Nah, bisa kalian lihat di sebelah kiri atas, nah semua tulisan yang bermakna yang terdapat di dalam peta. Nah, itulah lettering peta. Jadi cara mengingatnya, lettering ini adalah tulisan-tulisan yang ada di dalam peta. Nah, apa saja syarat-syaratnya? Yang pertama, menggunakan huruf yang proporsional ya, huruf yang proporsional yang mudah dibaca dan tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil gitu. Kemudian untuk yang nomor 2, nah untuk judul ini harus ditulis dengan huruf cetak besar yang tegak ya, harus ditulis dengan huruf besar cetak yang tegak. Nah, ini untuk penulisan judul anak-anak. Tidak bisa judul itu tulisannya kecil gitu. Nah, karena judul kan pertama kali orang melihat peta itu yang dibaca adalah judulnya. Jadi harus cetak besar ya, huruf kapital biasanya. Itu untuk mempermudah pembaca peta. Kemudian yang ketiga, untuk kenampakan air menggunakan huruf miring. Semisal kalian menggambarkan Pulau Jawa, nah di atas kan ada Laut Jawa. Tulisan Laut Jawa di dalam peta itu biasanya menggunakan huruf yang miring.
Laut Jawa gitu, tapi tulisannya miring seperti itu anak-anak. Kemudian yang keempat, ada nama tempat ditulis dengan huruf tegak, semisal kota Malang, nah itu hurufnya harus tegak itu anak. Kalau laut perairan ya, perairan itu bisa danau, bisa laut, nah itu penulisannya itu miring ya, fontnya itu miring. Kemudian kalau yang nama wilayah atau tempat itu dia tegak anak-anak. Oke, yang nomor 5 ini juga penting. Sebaiknya tidak terlalu banyak huruf yang ditemukan pada peta. Nah, jadi di dalam peta itu tidak kalian tulis semua, hanya informasi-informasi yang penting. Semisal kalian menggambarkan peta Jawa tadi, Pulau Jawa ada Laut Jawa, kemudian Samudra Hindia. Nah, seperti itu. Itu informasi-informasi yang perlu kalian tulis atau kalau perlu kalian beli lettering di dalam petanya itu. Hanya informasi-informasi penting. Kalau banyak tulisannya kan jadi petanya itu tidak enak dilihat itu anak-anak. Oke, sampai sini paham? Oke, terakhir kita masuk ke dalam sumber data anak-anak ya. Sumber data dan tahun pembuatan. Nah, sumber data ini menunjukkan data yang kita gunakan dalam pembuatan peta itu anak-anak. Nah, kita ambil datanya dari mana? Seperti itu. Ya, misal Ustadz ambil contoh, Ustadz membuat peta curah hujan. Nah, jelas nanti di bagian sumber data, nah biasanya sumber data itu di bagian kanan bawah anak-anak. Ya, di bawah kanan bawah biasanya di bawahnya legenda. Nah, itu ditulis sumber data itu anak-anak. Sumber data ini menunjukkan bahwa data-data yang kita buat di dalam peta itu diambil dari mana saja, seperti itu anak-anak. Kemudian untuk yang tahun pembuatan. Nah, tahun pembuatan ini membantu pembaca untuk menganalisis berbagai kecenderungan perubahan fenomena dari waktu ke waktu anak-anak. Nah, semisal Ustadz ambil contoh peta Ustadz penggunaan lahan. Nah, ada bagian sawah. Nah, itu Ustadz semisal Ustadz buat di tahun 2017 dan sekarang 2020. Nah, tentunya karena penggunaan lahan anak-anak. Penggunaan lahan itu biasanya setiap 2 tahun itu selalu berubah. Ya, sawah bisa jadi perumahan. Nah, misal Ustadz datang ke daerah yang Ustadz buat peta, nah Ustadz lihat, oh sawahnya sekarang sudah jadi perumahan. Nah, seperti itu. Jadi sambil melihat tahun pembuatan di peta itu, nah oh dulu ketika tahun 2018 bahwa daerah tersebut masih berupa sawah, tetapi setelah 2 tahun di tahun 2020 daerah sawah tersebut sudah berubah menjadi perumahan. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi tahun pembuatan peta ini penting untuk kita menganalisis berbagai kecenderungan perubahan-perubahan fenomena dari waktu ke waktu yang ada di dalam peta dengan di kondisi sebenarnya. Seperti itu anak-anak. Baik, sampai sini sudah paham tentang komponen-komponen peta? Ya anak-anak, untuk pertemuan kita kali ini kita cukup untuk membahas tentang komponen-komponen peta ya, karena ini berhubungan dengan tugas kalian. Jadi Ustadz sarankan segera dikerjakan. Tugasnya silahkan dikerjakan, jangan sampai telat. Nah, jadi Ustadz ulangi lagi, komponen peta ini adalah bagian yang terpenting yang harus ada di dalam peta. Nah, kalau tidak ada komponen peta ini, kita tidak bisa mengartikan peta itu, tidak bisa mencari informasi-informasi yang ada di dalam peta tersebut. Oke, mari kita simpulkan bersama apa saja komponen-komponen peta yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama ada judul peta. Nah, ini judul peta ini adalah hal yang paling penting dan hal yang biasanya paling pertama dibaca oleh pembaca peta. Nah, jadi judul peta ini memuat informasi-informasi yang ditampilkan di dalam peta. Oke, kemudian ada garis tepi peta atau border. Garis yang terletak di bagian tepi peta. Kemudian selanjutnya ada garis koordinat yang terdiri dari garis lintang dan garis bujur. Biasanya garis koordinat ini disebut dengan garis astronomi yang dinyatakan dengan satuan derajat. Kemudian ada orientasi atau arah mata angin. Selanjutnya juga ada skala peta yang merupakan perbandingan antara jarak peta dengan jarak sebenarnya. Yang Ustadz klasifikasikan menjadi 3, ada skala pecahan atau skala angka, kemudian ada skala garis, dan juga ada skala verbal atau skala kalimat. Kemudian ada legenda peta yang berisi tentang keterangan-keterangan atau informasi-informasi yang ada di dalam peta. Nah, legenda peta ini mempermudah pembaca untuk memahami informasi-informasi apa saja yang ada di dalam peta. Oke, kemudian ada simbol peta. Nah, jadi kalau simbol peta ini dia simbol yang mewakili objek-objek sebenarnya di dalam peta. Syaratnya ada 2, harus jelas dan kecil. Oke, kemudian selanjutnya ada insert peta.
Nah, insi peta ini untuk menunjukkan kedudukan suatu wilayah yang kita petakan anak-anak terhadap daerah-daerah sekitarnya. Seperti itu. Nah, kemudian warna peta anak-anak selain untuk memperindah, jadi warna peta ini untuk menggambarkan kondisi-kondisi peta terhadap kondisi-kondisi sebenarnya. Misal ketinggian daratan tadi, lalu ada kedalaman laut. Nah, seperti itu anak-anak. Kemudian ada lettering peta. Nah, ini lettering peta ini simpelnya adalah semua tulisan ya, semua tulisan yang ada di dalam peta. Itulah lettering peta. Simpelnya seperti itu. Jadi kalau kalian melihat di soal ada lettering peta, artinya adalah semua tulisan yang ada di dalam peta. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada sumber data dan tahun pembuatan peta. Kalau sumber data ini berisikan tentang dari mana kita dapat informasi-informasi yang kita sajikan di dalam peta. Nah, kemudian kita masuk ke tahun pembuatan. Nah, tahun pembuatan ini untuk mempermudah kita untuk menganalisis kecenderungan perubahan fenomena dari waktu ke waktu. Ya, cukup sekian pertemuan kita kali ini. Jadi setelah komponen peta ini kita akan membahas tentang proyeksi peta dan kemudian kita membahas bagaimana cara mengecilkan peta dan lain sebagainya. Sekian video Ustadz kali ini. Bila ada kesalahan Ustadz minta maaf. Jangan lupa belajar, jangan lupa membaca buku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء